Penetapan Andi Zulkarnain Malarangeng atau Cul Malarangeng sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang menjadi babak baru pengusutan kasus korupsi mega proyek sarana olahraga Hambalang. Sebelumnya kasus ini telah menyeret mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng yang juga kakak Cul sebagai terpidana. Akankah pengungkapan kasus ini akan kembali menyeret sejumlah pihak lain yang terlibat? Prime Time Talk akan membahasnya bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Faris, dan juga kami masih menantikan kehadiran mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin. Ya, selamat malam Mas Donald, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Nah, pemirsa, KPK kembali menetapkan tersangka baru Andi Zulkarnain Malarangeng alias Cul Malarangeng dalam kasus proyek pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah olahraga Hambalang. Dan berikut keterangan pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM swasta sebagai tersangka. Tersangka AZM diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi terkait pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun 2010 sampai 2020. Iya, kasus ini sudah berjalan cukup lama dan sudah ditetapkan beberapa orang terpidana, dan tapi nama Cul sendiri baru ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2015 ini. Mengapa menurut Anda baru sekarang? Pertanyaan ini sebenarnya pas untuk KPK ya. Mengapa baru sekarang? Karena ini juga pertanyaan sama bagi kami kepada KPK selaku penggiat anti korupsi. Orang yang kemudian sudah dalam fakta persidangan, kalau kita lihat kasus Andi Malarangeng itu sudah diproses pada medio 2014. Kalau ditarik lagi ke belakang itu sampai dengan sekarang ini lebih kurang 2 tahun terjadinya peristiwa. Artinya dari 2 tahun itu ada nama Andi Malarangeng, Cul Malarangeng yang sudah berkali-kali disebut di dalam fakta persidangan, tetapi kemudian KPK justru lama. Kalau alasan normatif KPK selalu menyebut bahwa ada proses pengumpulan alat bukti, kemudian ada upaya-upaya untuk menggali informasi yang lebih detail yang dilakukan oleh KPK. Dan menurut kami di luar jawaban formal KPK tersebut, memang kami menilai KPK terlalu lamban untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan proyek Hambalang, atau secara lebih besar kasus-kasus yang punya irisan Nazarudin dan kelompok-kelompoknya. Anda bisa bayangkan? Pusat kekuasaan maksudnya? Kalau dia kan sudah lengser, dia sudah setahun. Dengan itu. Jadi sebenarnya kalau KPK dihadapkan pada kondisi benturan dengan kekuasaan, menurut saya tidak bisa itu jadi alasan. Karena yang terjadi adalah KPK bisa menyentuh seorang Andi Alfian Malarangeng yang kemudian sangat dekat dengan Presiden SBY pada waktu itu. Tetapi kemudian kenapa lebih sulit untuk menjangkau Cul Malarangeng? Di mana akses untuk kekuasaan tentu lebih dekat Andi Malarangeng daripada Cul Malarangeng. Sehingga menurut kami ini juga menjadi teka-teki yang kami juga tidak bisa selalu bertanya-tanya kepada KPK. Kenapa dalam presiden kasus yang berkaitan dengan Hambalang dan kemudian juga kasus-kasus yang lain juga berkaitan dengan Nazarudin, seperti TPPU Nazarudin, baru diproses lagi beberapa waktu belakangan ini, padahal kasusnya terjadi sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi hanya sekedar lamban menurut Anda, atau sebenarnya tadi seperti yang sudah saya tanyakan juga, apakah ini mengindikasikan ada orang kuat di balik kasus ini sehingga akhirnya susah untuk dikumpulkan bukti-bukti baru sehingga akhirnya berjalan sangat lama? Kalau berhadapan dengan tembok kekuasaan, menurut saya KPK tidak lagi bisa mengargumentasikan begitu. Kenapa? Karena satu, bahwa dia menyentuh seorang menteri aktif, Andi Malarangeng, pada saat berkuasa. Tentu menyentuh seorang menteri aktif lebih susah daripada menyentuh seorang adik seorang menteri yang tidak punya jabatan publik tentunya. Dan
sekarang kekuasaan SBY sudah berakhir di 2014. Apakah kemudian Anda Seharusnya melihat itu ada pintu celah dengan berakhirnya kekuasaan SBY? Sekali lagi saya tidak melihat itu. Karena kalau logikanya dia berhasil menyentuh Andi Malarangeng, tentu harusnya lebih mudah menyentuh seorang Chul Malarangeng kalau temboknya adalah persoalannya di kekuasaan. Jadi menurut saya mungkin kalau saya menerka adalah ini soal bicara alat bukti. Karena Chul itu kan adalah seorang individu yang bebas, dia pihak swasta. Di mana Undang-Undang Tipikor sebagian pasalnya itu menyeratkan adanya pejabat publik atau penyelenggara negara sebagai salah satu elemen pasalnya. Jadi KPK mungkin mengkaji detail dan berpikir dalam apakah ketika Chul menerima sejumlah uang, kalau dalam fakta persidangan sebesar 550 miliar rupiah, 550 juta US dollar, 550 ribu US dollar, itu dianggap sebagai sebuah tindakan suap karena dia bukan seorang penyelenggara negara. Mungkin perdebatan hukum dari aspek teknis inilah yang membuat KPK lama, di samping kemudian sejak Januari sampai sekarang ini kan KPK selalu goyang karena persoalan-persoalan mulai dari konflik kepolisian, kemudian juga adanya upaya revisi Undang-Undang KPK yang terus berjalan. Menurut saya itu menjadi ganjalan dan hambatan, sehingga kasus ini menjadi lama prosesnya. Saya tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tadi mengenai soal tembok kekuasaan ya, karena kan kita tahu bahwa kemarin sempat juga disebut misalnya oleh Nazarudin bahwa kasus ini atau Anas mengatakan bahwa kasus ini melibatkan dari putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Ibas ya. Mungkin ini bisa menjadi entry point nanti diskusi kita berikutnya dengan Bapak M. Yasin yang sudah hadir bersama kami. Nanti pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.